kita mesti bertanya, apa sih faktor yang sangat menentukan sehingga membuat bangsa ini amburadul? Faktor utamanya adalah presiden hari ini. Saya bilang kalau saya netral itu kayak mobil pakai netral artinya berhenti. Saya mengajar partai politik dan pemilu sudah 30 tahun lebih. Saya 7 tahun menjadi anggota KPU. Terus saya diundang menjadi narasumber bicara pemilu dilarang. Terima kasih. Sedikit menyambung Undang-Undang Minerba, itu ada satu pasal yang 10% dimiliki oleh pemerintah daerah. Dan itu sebetulnya dari beberapa disertasinya mahasiswa saya, baik Blok Rokan maupun yang di Maluku, itu saya katakan harus dikunci di situ, tidak boleh diperjualbelikan. Karena kalau Blok Rokan itu akhirnya dibeli lagi oleh para oligark ekonomi di Jakarta. Nah itu harus dikunci, tidak boleh diperjualbelikan. Bagaimana caranya? Daerah nggak punya duit, bayarlah dengan dividen walaupun 10 tahun, 15 tahun, tapi akhirnya itu adalah untuk kepentingan daerah. Itu nyambung, tapi karena saya di politik, saya bicaranya pemilu, pemilu, dan pemilu. Jadi ada 3 pemilu yang ingin saya bicarakan. Pertama, kalau pemimpin republik ini menang pemilu dengan cara tidak halal atau curang. Kalau curang nanti saya ditangkap dengan cara tidak halal, gitu. The liberal Machiavellian election, pemilu terbuka tapi penuh dengan tipu muslihat, atau the fabricated election, pemilu yang sudah diatur, itu akan terus-menerus tingkat legitimasi turun dan akan terus-menerus menjadi persoalan. Kenapa? Karena rezim yang berkuasa dia akan mempertahankan legitimasinya dengan segala cara. Ya, jadi rakyatnya juga akan menderita. Wailul lil mutaffifin, ini kalau curang akan terus sampai mana-mana. Nah itu satu. Akibatnya apa? It would difficult to comment. Akhirnya rakyat juga nggak percaya kan? Kita katanya PPKM ganti apa lagi, ganti apa lagi, ganti apa lagi, nggak jelas. Siapa yang loyal kepada ini? Akhirnya membutuhkan buzzer. Akhirnya dan sebagainya dan sebagainya. Nah ini kebijakan yang ditambah lagi kebijakan yang ugal-ugalan. Kan sebenarnya kita menggunakan terminologi ugal-ugalan juga kayak gitu kan selama ini. Nah ini pertama pemilu. Nah sekarang kita mau menuju ke pemilu lagi. Mereka sudah mempersiapkan. Jadi saya selalu mengatakan waktu saya dipanggil baik oleh Bawaslu Jakarta Timur maupun oleh, saya dapat surat dari BAKN, Komisi ASN dan Dirjen Pendidikan Tinggi lah. Intinya karena dianggapnya saya tidak netral. Saya bilang kalau saya netral itu kayak mobil pakai netral artinya berhenti. Saya mengajar partai politik dan pemilu sudah 30 tahun lebih. Saya 7 tahun menjadi anggota KPU. Terus saya diundang menjadi narasumber bicara pemilu dilarang. Saya bilang saya melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, pengabdian masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa. Namanya begitu, tapi dilarang. Nah, bagaimana sebetulnya nanti proses pemilu menuju 2024 atau yang tadi mau dipercepat, terserah semuanya. Apakah kita punya sovereignty lagi? Memilih pemimpin itu pemimpin seperti apa? Punya kemampuan apa? Punya track record apa? Lah ini tanggung jawab partai ini. Karena yang mengusung itu adalah partai politik. Masa orang enggak, bahasa saya dulu gimana? Ya maksudnya jangan tukang pelitur terus harus dijadikan ini yang kayak gitu-gitu tuh perlu diperhatikan gitu. Yang kedua, apakah kita masih punya sovereignty untuk memilih pemimpin? Kita mesti harus izin kepada Washington atau izin kepada Beijing. Sejauh mana partai-partai ini mempersiapkan diri calon-calon pemimpin di Republik kita. Republik Indonesia adalah sangat kaya raya, luar biasa sumber daya alamnya. Tapi dikuasai oleh segelintir orang. 1% menguasai 49% kekayaan. Nah ini jadi persoalan. Kalau tadi dikatakan ada 5,3 juta hektar dikuasai oleh satu orang atau satu keluarga. Tapi waktu di kelas ada mahasiswa, oh bu, bukan 5 juta hektar lagi. Berapa sekarang? 9 juta. Kok kamu tahu? Saya kerja di situ. 5 juta diagungkan ke bank domestik dan 4 juta diagungkan ke bank asing. Itu kata mahasiswa saya pasca sarjana ilmu politik Universitas Indonesia. Nah, yang terakhir, mari kita pikirkan pemilu juga.
Demokrasi seperti apa? Varian demokrasi seperti apa? Kalau Health aja punya 16 model demokrasi. Kenapa kita hanya mau mengikuti model demokrasi yang tadi liberal atau ultra liberal atau apapun itu? Nah, itu kita bersama-sama. Indonesia the most populous Muslim country in the world, ya. Yang non Muslim gak usah takut. Kita punya konsep yang namanya rahmatan lil alamin. Persoalannya apa? Karena agak bertentangan sila keempat yang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan, ya. Dalam konteks itu ada hikmah di situ, musyawarah di situ. Tapi kemudian kita turunkan dengan majority rule. Kalau dipikir-pikir, sebagian besar ayat-ayat, kalau tadi ayat Quran, sebenarnya sebagian besar di Quran itu selalu dikatakan sebagian besar mereka tidak mengerti, sebagian besar manusia tidak mengerti, sebagian besar manusia tidak mengerti. Itu yang saya sedang pikirkan. Seperti apa demokrasi ala apa yang harus kita bangun di dalam konteks negara Republik Indonesia dengan dasar negaranya Pancasila. Sejauh mana kita akan membangun negara supaya negara kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu yang menjadi tantangan kita demokrasi. Kalau demokrasinya majority rule seperti apa? Kalau demokrasinya musyawarah di dalam konteks sila keempat Pancasila seperti apa? Mari kita bersama-sama pikirkan, mungkin nanti kami punya model demokrasi yang ditelurkan dan itu sangat cocok untuk masa depan Indonesia yang apa tadi? Jangan tangguh ya, Indonesia merdeka. Merdeka! Pertama dari diskusi ini saya teringat perspektifnya Thomas Friedman bahwa Indonesia sesungguhnya masih bisa ditempatkan sebagai the messy state, negara amburadul. Messy, posisi amburadul ini semua sudah lengkap dari sisi politik, dari sisi ekonomi, dari sisi hukum, dari soal korupsi. Dan korupsi menurut saya hari ini adalah ada korupsi terjahat sepanjang sejarah dan baru pertama kali terjadi di Republik ini. Mengambil uang rakyat, dan uang rakyat itu ratusan triliun yang seharusnya diberikan kepada mereka yang hari ini susah untuk mencari makan. Dari persoalannya sekian banyak itu, maka solusi terbaik menurut pikiran-pikiran radikal, dan saya kira itu bisa dibenarkan dan sangat konstitusional, bahwa perubahan radikal, perubahan mendasar yang tadi Bung Rocky sebutkan adalah solusi terbaik untuk Republik ini. Yang kedua, kita mesti bertanya, apa sih faktor yang sangat menentukan sehingga membuat bangsa ini amburadul? Faktor utamanya adalah presiden hari ini, yang menurut saya leadershipnya sangat lemah, yang membuat bangsa ini tidak punya arah. Maka sesungguhnya solusi paling mendasar, kalau kemudian kita boleh melakukan satu cara, ya tidak ada cara lain kecuali mengganti presiden. Saya kira itu. Terima kasih. Merdeka.